sesuai dengan firman Allah Ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang akan berlarian. Saudara dari saudaranya, orang tua dari anaknya, pasangan dari pasangannya. Kenapa demikian? Karena pada saat itu Allah murka, tidak pernah murka sebelumnya dan setelahnya. Ketika kita berada di dalam padang mahsyar, ternyata yang membangkang perintahnya lebih banyak daripada yang taat. Yang kafir lebih banyak daripada yang mukmin. Sehingga kemudian Allah murka. Di saat itulah kemudian Allah mengumumkan, aku telah mengharamkan kezaliman dulu ketika di dunia dan sekarang juga, maka siapapun di antara kalian yang punya kezaliman kepada saudaranya dan kepada orang lain, tuntutlah sekarang, aku akan kembalikan kezaliman itu. Sehingga semuanya takut, orang tua takut, ada kezaliman pada anaknya, begitu pula sebaliknya. Sehingga masing-masing semuanya nafsi-nafsi. Para nabi juga mengatakan nafsi-nafsi. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 golongan yang kita akan cari-cari dan kita akan mencari pertolongan mereka. Siapa 3 golongan ini? Yang pertama kata Nabi SAW dalam hadisnya, la yashfa' yaumal qiyamah illa salasatun. Tidak akan memberikan pertolongan kelak nanti di hari kiamat kecuali hanya 3 golongan, gak ada yang keempat. Ini yang kita akan cari. Siapa mereka? Yang pertama, para nabi. Gak ada batasnya. Tapi kan kita sulit untuk berinteraksi dengan nabi sekarang. 124.000 nabi dan 313 rasul sudah tidak ada lagi. Tinggal 3. Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Tapi sulit untuk kita berjumpa dengan mereka. Dan tidak berharap kita berjumpa dengan Nabi Isa di akhir zaman. Na'udzubillah, karena fitnahnya besar sekali. Lalu yang ketiga, syuhada. Alhamdulillah berkat kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad, usaha Nabi Muhammad, upaya Nabi Muhammad, doanya Nabi Muhammad. Karena kita menjadi umat yang teristimewakan, alhamdulillah banyak sebab-sebab kita kalau mati dalam sebab itu, maka kita meninggal dalam keadaan syahid. Setingkat seperti orang yang meninggal dalam keadaan perang di medan peperangan. Sehingga begitu dia meninggal, semua dosanya diampunkan. Begitu dia meninggal, rohnya ditaruh di dalam tempurung seekor burung warnanya hijau. Kalau siang hari masuk ke dalam surga, menikmati isi kenikmatan surga. Kalau malam hari bergelantungan dengan arsy Allah. Dan nanti di akhirat dia akan diberikan hak prioritas memberikan pertolongan bagi 70 keluarganya 1 derajat dengan dia. Tapi kan kita nggak tahu siapa di antara kita, keluarga kita yang syahid, kecuali setelah meninggal. Setelah meninggalnya pun kita nggak bisa memastikan, hanya Allah yang bisa memastikan dia itu syahid atau bukan. Tapi ada 1 golongan yang bisa kita berinteraksi dengan mereka, bisa kita cari mereka, bisa kita duduk bersama mereka, kita bisa senangkan mereka, kita bisa berada di dalam hati mereka. Siapa mereka? Para ulama Nabi Muhammad. Kenapa mereka ini termasuk yang mendapatkan golongan, termasuk golongan yang memberikan syafaat? Karena keluberan kebaikannya begitu banyak. Bayangkan, Imam Ibn Abbas mengatakan di dalam tafsir ayat yang berbunyi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Antara derajat Nabi dengan derajat ulama cuma 1 strip saja. Tapi antara derajat ulama dengan derajat ahli ibadah yang lainnya, ahli sedekah, ahli akhlak mulia, ahli puasa, ahli birrul walidain dan sebagainya, itu terpaut 700 derajat. Padahal antara 1 derajat dengan derajat setelahnya itu tempuh perjalanan selama 500 tahun. Sehingga kata ulama, kalau kita ingin menandingi pahala yang didapatkan oleh para ulama, derajat tinggi yang didapatkan oleh mereka di sisi Allah, maka diperlukan waktu selama 350.000 tahun. Semuanya ibadah baru bisa menyamai mereka. Sehingga pantas kalau mereka itu nanti memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Beruntung kalau kita itu berada dalam hatinya para ulama, menghormat para ulama, berjuang dengan para ulama, sehingga nanti di akhirat kita termasuk yang ditolong oleh para ulama. Amin ya rabbal alamin.